Yang pertama, suatu hari setan bicara kepada Yesus. Yesus, sekarang ubah batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Setan begitu sangat jitu. Setan mengerti situasi itu dengan tepat sekali. Setan menggabungkan 4 hal ini, lalu kemudian menembakkannya kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah identitas, yang keempat adalah area kebutuhan. Saudara-saudara, setan tahu waktunya. Pertama adalah waktu. Kapan setan mencobai ini? Di puncak kelaparan setelah 40 hari 40 malam tidak makan. 40 hari 40 malam berpuasa di puncak kelaparan. Dan bukankah sekarang sudah selesai puasanya? Bukankah sekarang sudah boleh makan? Di saat seperti itu setan datang, lalu kemudian setan mencobai Yesus, mengubah batu menjadi roti. Maka mau tidak mau ini adalah sesuatu usaha daya tarik daripada setan untuk mengatakan sekarang engkau boleh makan. Sudah benar, sekarang sebenarnya engkau sudah boleh makan. Engkau sudah puasa 40 hari. Yesus harus memperpanjang puasanya gara-gara setan itu memberikan pencobaan. Saudara-saudara, bukan saja waktu di saat titik paling tinggi ketika setan itu melihat Yesus begitu lapar. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, adalah tempat. Di mana tempat setan itu mencobai Yesus? Di padang gurun, tidak ada toko, tidak ada penjualan di sana, tidak ada apa-apa. Sehingga mau tidak mau Yesus didesak dan seakan-akan tidak bisa melakukan hal yang lain. Di padang gurun, dan tidak ada satu suplai makanan pun pada waktu itu di sana yang bisa didapatkan selain harus mengubah batu menjadi roti seakan-akan. Ketiga adalah identitas. Yesus Kristus itu anak Allah. Dia memiliki kemampuan melakukan mujizat seperti ini. Saudara-saudara, setan tidak akan hadir kepada kita di saat kita itu puasa, lalu kemudian kita di padang gurun, kemudian dia mengatakan sekarang engkau ubah batu menjadi roti. Dia tidak akan bicara seperti itu kepada kita karena kita tidak memiliki kemampuan, bukan? Tetapi Yesus memiliki kemampuan. Setan tahu itu dan kemudian dia membidiknya. Dan yang keempat adalah di dalam area kebutuhan. Saudara-saudara, di dalam kondisi seperti itu, seorang manusia biasanya akan di-preoccupied, akan dipenuhi pikirannya dengan kebutuhan. Saat ini saat yang paling tepat, saat ini adalah paling atas, aku harus mendapatkan kebutuhanku. 4 hal ini, waktu, tempat, identitas, dan area kebutuhan dijadikan satu oleh setan. Lalu kemudian ditawarkan, sekarang you tidak punya kemungkinan lain. Sekarang engkau terdesak, engkau hanya satu punya kemungkinan untuk jalan keluar atas kebutuhanmu, yaitu rubah daripada batu menjadi roti. Saudara-saudara, bukankah ini yang sering sekali setan itu tawarkan kepada kita? Apa yang membedakan kita manusia dengan Allah? Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Allah Tritunggal adalah self-eternal, Allah Tritunggal adalah self-exist, Allah Tritunggal adalah self-sufficient, kekal pada dirinya sendiri, ada pada dirinya sendiri, dan cukup pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, Allah Tritunggal tidak memerlukan variabel dari luar untuk mencukupi dirinya. Allah kekristenan adalah Allah Tritunggal, bukan Allah monoteisme dan bukan politeisme. Seluruh Allah monoteisme dan politeisme membutuhkan sesuatu di luar diri untuk mencukupi dirinya. Tetapi Allah Tritunggal cukup pada dirinya sendiri. Tetapi manusia tidak. Kita itu diciptakan sebagai the crown of creation, mahkota daripada seluruh ciptaan. Kita berharga, kita mulia, kita hormat, kita paling agung daripada seluruh ciptaan. Tetapi manusia adalah tetap ciptaan, dan dia dan kita itu terus-menerus bergantung dari sesuatu dari luar. Kita membutuhkan sesuatu dari luar untuk mencukupi diri kita. Kita membutuhkan makanan dari luar, cinta, kebaikan, penghargaan, pengakuan, masa depan dari luar. Kita tidak cukup pada diri kita sendiri. Kita harus bergantung dengan sesuatu variabel dari luar untuk mencukupi daripada diri kita. Dan jikalau kita tidak mencukupinya, maka kita akan menjadi khawatir,
menjadi takut dan hidup menjadi dysfunction. Saudara-saudara, maka di tengah-tengah kebutuhan yang mendesak apapun saja bentuknya, maka selalu kita kalau tidak hati-hati terjebak jatuh di dalam hidup itu dikemudikan untuk mendapatkan kebutuhan. Dipenuhi bagaimana aku bisa mendapatkan kebutuhanku. Aku bisa mendapatkan kebutuhanku. Saya sering sekali pergi dari Karawaci menuju kepada Jakarta. Dan kalau saudara-saudara pergi dari Karawaci menuju Jakarta kurang lebih 6:30 pagi, saudara akan menemukan begitu macet. Di depan saudara ada ratusan mobil dan ribuan orang itu sedang menuju ke Jakarta. Suatu hari di tengah-tengah mobil itu, maka kemudian saya merenung, mengapa semua orang pergi seperti ini? Mengapa saya harus pergi seperti ini ke Jakarta? Dan saya mendapatkan satu pengertian bahwa semua aktivitas, semua kehidupan manusia dikemudikan untuk mendapatkan kebutuhan. Bermacet-macet dari pagi hari sampai pulang malam hari. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebutuhan. Untuk mendapatkan pikiran di-preoccupy terus. Bagaimana caranya aku mendapatkan kebutuhan. Karena tanpa bisa mendapatkan kebutuhan, aku menjadi khawatir, aku menjadi tidak tenang, aku menjadi takut. Dan hidupku tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terhadap pencobaan yang seperti ini, Yesus berkata kepada setan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Ini berarti dua hal, roti saja tidak cukup. Kedua, roti lebih rendah daripada firman Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita ini ada untuk apa? Apa yang seharusnya mengendalikan hidup kita, apa yang seharusnya mengemudikan hidup kita, seharusnya bukan karena kebutuhan. Hidup ini ada untuk menggenapi firman Tuhan dan bukan untuk mencari makan. Adam gagal di dalam makanan, Israel gagal di dalam makanan, tetapi Yesus Kristus menyatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pencobaan pertama adalah pencobaan berbicara mengenai kebutuhan, dan kegagalan kita yang paling sering adalah hidup digerakkan oleh pemenuhan kebutuhan dan bukan oleh rencana Tuhan.